Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Titik Ziah dari SMK Tunas Harapan Pati. Saya akan melaksanakan aksi nyata terkait dengan guru belajar dan berbagi seri semangat 2 yang saya ikuti, yaitu fokusnya pada materi, motivasi, dan merdeka belajar. Oke, hal baru yang saya pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar adalah mengapa belajar motivasi dan merdeka belajar di platform ini? Ya, kata kuncinya ada 3, yaitu guru yang termotivasi, maka guru tersebut akan merdeka belajar. Dan guru yang merdeka belajar, maka guru tersebut pasti akan tangguh terhadap kesulitan. Jadi ada 3 kata kunci yang saya pelajari dari merdeka belajar dan motivasi di seri Semangat Guru Belajar ini. Oke, kemudian yang menjadi pertanyaan besar adalah apa motivasi kita sebagai pendidik? Setelah saya mempelajari materi ini dan mengikuti webinarnya, muncul dalam diri saya, apa sih sebenarnya motivasi saya sebagai pendidik? Oke, mari kita jawab pada slide berikutnya. Oke, di situ untuk mengetahui sebetulnya motivasi saya itu apa, disajikan lembar aksi nyata yang bisa membantu saya untuk melatih memahami motivasi saya sebenarnya sebagai seorang guru itu apa. Di situ ada beberapa kriteria yang harus saya kerjakan. Yang pertama adalah tantangan dan pengalaman yang menyebabkan guru merasa stres. Nah, di situ disajikan beberapa pertanyaan, kemudian ada pilihan jawaban ya atau tidak, dan ada rentan nilainya. Kemudian setelah muncul nilai, di situ muncul tantangan penuh, tantangan perubahan, atau tantangan awal. Nah, dari sini maka kita bisa melaksanakan langkah berikutnya untuk memahami motivasi kita. Oke, kemudian masih di lembar aksi untuk membantu melatih motivasi. Yang kedua adalah setelah mengetahui tantangan yang kita hadapi, apakah tantangan penuh, apakah tantangan menengah tadi ya di awal sebelumnya atau di slide awal. Yang berikutnya adalah kita menjadi sadar diri. Kita itu ada di posisi mana? Misalkan kita ada di posisi tantangan kronis gitu ya. Berarti kan sangat bahaya sekali. Nah, tetapi tidak apa-apa, karena dari situ kita bisa menjadi paham posisi kita di mana. Setelah kita tahu posisi kita, maka kita akan terus bersemangat untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih baik. Kemudian, setelah tidak ada keinginan untuk mengembangkan diri, sebetulnya apa harapan besar yang ingin kita capai? Di situ juga disajikan beberapa pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu sehingga muncul jawaban apakah kita ada di harapan kronis, apakah kita ada di harapan menantang, atau justru kita sudah pada level harapan tumbuh. Oke, setelah mengetahui harapan kita, maka langkah berikutnya dari lembar aksi itu, kita bisa mulai memetakan kebutuhan diri dengan hierarki kebutuhan Maslow. Ini secara teoris dari pakar gitu ya. Kebutuhan diri kita itu sebetulnya ada apa saja sih? Ada kebutuhan fisiologis, ada kebutuhan rasa aman, ada kebutuhan relasional, ada kebutuhan harga diri, dan juga ada kebutuhan aktualisasi diri. Nah, di situ juga dipaparkan beberapa pertanyaan dari tiap-tiap kebutuhan tersebut yang bisa memandu kita semakin memperjelas, semakin tahu atau semakin memahami diri kita itu motivasinya seperti apa. Oke, kemudian yang berikutnya adalah menyusun tujuan pengembangan diri sebagai guru. Kalau kita sudah tahu harapan kita ada di mana, kita sudah tahu kebutuhan kita ada di level mana, maka langkah yang berikutnya adalah menyusun tujuan pengembangan diri. Caranya menyusun bagaimana? Kita membuat tujuan yang menggambarkan diri secara spesifik. Kita itu seperti apa? Apa yang ingin saya capai sebagai seorang guru? Gitu ya. Kalau sudah tahu tujuannya, maka coba kita periksa kembali tujuan yang sudah kita buat tadi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan diri kita, sudah bisa diukur, sudah cukup memberikan pilihan dan tantangan yang pada murid, sudah apakah tujuan yang ditetapkan melibatkan pemenuhan diri, atau yang terakhir apakah tujuan yang kita buat tadi sudah sesuai dengan koneksi kehidupan. Nah, setelah mengetahui tujuannya, maka langkah yang berikutnya kita bisa menyusun strategi umpan balik berkelanjutan.
Nah, caranya bagaimana? Kita bisa menyusun strategi-strategi berkelanjutan ini di buku catatan atau jurnal pribadi kita secara periodik. Di situ ada waktunya, ada tenggatnya, apa saja yang perlu kita tuliskan di buku itu, tanggal pengisiannya kapan, apa yang berhasil saya capai di tanggal tersebut, apa saja perilaku menantang yang sudah saya alami di tanggal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana aksi selanjutnya yang akan saya lakukan. Dan ini bisa kita lihat secara periodik dari tanggal yang kita tulis. Oke. Nah, dan yang terakhir setelah kita mengetahui cara-cara mengelola motivasi pada diri kita seperti yang sudah saya paparkan di atas tadi, maka tips untuk para pengajar mengelola emosi dan menerapkan merdeka belajar bagi saya, menurut saya tips yang bisa saya berikan adalah jangan malas untuk belajar. Kenapa? Kalau kita suka dengan belajar, kita akan ketemu dengan orang-orang hebat, kita akan ketemu dengan materi-materi hebat. Di situ akan semakin membuka wawasan kita. Kita bisa berefleksi, kita itu sebenarnya seperti apa, posisi kita itu ada di mana. Maka kita akan semakin menyadari bahwa kita itu bukanlah guru yang apa-apa. Kita masih guru yang sangat bodoh, kita masih guru yang harus butuh belajar. Kita akan terbuka mindset kita, semakin kita merasakan diri kita bahwa kita belum apa-apa, kita belum bisa menjadi guru yang bagaimana, belum seperti guru yang diinginkan oleh murid-murid kita, maka kita akan semakin tekun untuk belajar. Nah, semakin kita tekun untuk belajar, maka di situ akan membuka diri kita, kita akan menjadi guru yang merdeka belajar. Ketahuilah bahwa guru yang merdeka belajar adalah guru yang tangguh, bisa menghadapi berbagai kesulitan yang dihadapi. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan dari pemaparan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.